Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumede, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai bayi hasil rekayasa genetika. Menurut saya, ini kabar yang bagus sekaligus kabar yang super tidak bagus. Kabar bagusnya karena di masa depan kita akan mempunyai generasi yang lebih sehat, namun kabar buruknya akan membawa dunia ke arah yang tidak lebih baik menurut saya. Kenapa demikian? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi pada tahun 2018, seorang ilmuwan dari Tiongkok yang bernama He Jiankui melakukan eksperimen dengan teknologi yang bernama CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Dengan teknologi ini, para ilmuwan dapat mengedit embrio manusia dengan cara merubah urutannya, menghapus atau menambahkan sesuatu ke DNA tersebut. He Jiankui memodifikasi embrio manusia sehingga kebal dan tahan terhadap virus HIV penyebab AIDS. Percobaan ini berhasil dan melahirkan bayi kembar 3 yang kemudian diberi nama Lulu, Nana, dan Ami. Sampai dengan sekarang, tahun 2022, ketiga bayi tersebut dalam keadaan sehat. Akibat percobaan tersebut, He Jiankui dikecam oleh ilmuwan seluruh dunia, tidak hanya dari Tiongkok, tapi juga ilmuwan dari seluruh dunia. Kemudian, pada tahun 2019, He Jiankui ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan tuduhan tidak melakukan uji coba terlebih dahulu, tetapi langsung menanamkan modifikasi gen langsung ke dalam embrio manusia. Pada tahun 2022 ini, hukuman He Jiankui telah berakhir dan dia akan segera bebas. Menurut saya, percobaan ini ke depannya akan membawa akibat yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ayo kita bahas bareng-bareng. Mengapa hal ini akan membawa dampak buruk dalam kehidupan manusia? Karena ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, akan ada jenis manusia baru yang berbeda dengan jenis manusia yang lainnya. Jenis manusia baru ini kebal terhadap virus HIV. Artinya, kedepannya akan ada 2 jenis manusia, yaitu manusia biasa seperti kita dan manusia yang kebal terhadap virus HIV, atau bisa dibilang manusia super. Yang kedua, manusia super ini bisa menurunkan genetika antivirusnya itu kepada anak-anaknya. Artinya kedepannya akan semakin banyak jenis manusia super ini. Yang ketiga, saat ini manusia yang terdiri dari satu jenis saja atau satu spesies saja sering berkonflik atau berperang. Bagaimana jika ada 2 jenis? Yang satu jenis manusia biasa, yang satu jenis manusia super yang tahan terhadap virus. Potensi konflik akan semakin besar lagi. Dari jenis manusia biasa tentunya akan timbul ketakutan bahwa jenis manusia super ini akan mendominasi dan akan menguasai manusia biasa, sehingga akan berusaha untuk menghapuskan manusia super ini. Sementara dari manusia super akan merasa memiliki kasta yang lebih tinggi dari manusia biasa, sehingga ada kecenderungan untuk menguasai, mengatur manusia biasa tersebut. Jadi kurang lebih seperti film X-Men, di mana mutant akan berusaha menguasai manusia dan manusia berusaha untuk menghapuskan mutant karena takut dikuasai. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, risiko yang timbul dari adanya 2 jenis manusia ini adalah potensi untuk berkonflik atau berperang antara manusia biasa dan manusia super ini akan sangat besar. Artinya keadaan kedamaian dunia akan semakin sulit terwujud. Dengan manusia satu jenis saja hampir setiap hari kita berperang kan, apalagi ada 2 jenis manusia yang berbeda. Dan sampai pada titik ini hal yang paling buruk belum terjadi. Karena apa? Karena jika satu percobaan berhasil, maka akan ada percobaan-percobaan lainnya yang akan melahirkan manusia berkekuatan super lainnya. Jadi tidak hanya kebal terhadap satu jenis virus, mungkin juga kebal terhadap virus-virus lainnya. Kemudian juga dapat mengatasi kelemahan-kelemahan manusia lainnya, sehingga akan semakin banyak jenis manusia-manusia super yang ada di dunia ini, dan akan
Dan apa akibatnya jika semakin banyak manusia super? Potensi konflik akan semakin besar lagi, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya antara manusia super dan manusia biasa, tetapi sama manusia super juga akan berkonflik karena memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dan saya punya keyakinan bahwa sampai dengan saat ini sudah banyak ada rekayasa-rekayasa genetika lainnya yang melahirkan manusia-manusia super lainnya. Hanya saja pasti tidak dipublikasikan karena pasti akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan keresahan di antara masyarakat kan. Dan mungkin manusia-manusia super itu sebentar lagi dewasa dan sebentar lagi akan hadir di sekitar kita, atau mungkin bahkan sudah hadir di sekitar kita. Mungkin kita sudah banyak melihat manusia-manusia super yang mempunyai tingkatan intelijensi atau tingkatan lainnya lebih tinggi dari manusia biasa. Kemungkinan itu manusia-manusia super yang diciptakan dari rekayasa genetika, walaupun kita tidak mempunyai buktinya. Lantas, apa sikap kita untuk menghadapi kehadiran manusia-manusia super? Karena kehadiran manusia super itu tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Semakin hari kemajuan teknologi semakin di luar apa yang kita bayangkan. Artinya akan semakin banyak rekayasa-rekayasa seperti ini dan pasti akan terjadi. Terus bagaimana dengan sikap kita? Ya, menurut saya kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, jadi ya kita harus berdamai dengan kemajuan teknologi itu. Kita harus berdamai dengan manusia-manusia super itu. Seharusnya teknologi itu menghadirkan sesuatu yang lebih baik bagi umat manusia, tidak melahirkan sesuatu yang menghancurkan umat manusia. Jadi ya, semoga aja dengan kehadiran manusia super itu bisa menjaga kedamaian di antara umat manusia. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Selamat sore.